Pertanyaan mengenai quarter life crisis ini memang salah satu yang gue sangat sering dapatkan. Dan sebetulnya apa yang mau gue share di sini pun juga akan menjadi sesuatu yang insya Allah bermanfaat, bukan hanya dalam konteks quarter life crisis, tapi juga yang orang sering bilang midlife crisis. Ini kan hanya urusan umur, mostly urusan umur aja. Nah, gue punya analogi, atau bahkan sebelum itu gue mau sampaikan bahwa gue pribadi sebetulnya memang kurang suka dengan istilah quarter life crisis atau midlife crisis, khususnya kata terakhirnya crisis. Jadi sebagai analogi, bayangin kalau lo makan pagi, makan siang, makan malam fast food terus, junk food terus, dan terus minumnya yang soda terus, pagi, siang, malam selama sebulan. Nggak usah nunggu sebulan deh, bahkan mungkin seminggu aja itu badan udah mulai terasa nggak enak. Nah, ketika badan mulai merasa nggak enak, kita punya perspektif nih, bagaimana kita mau melihat kejadian ini, kita mau pakai perspektif yang mana? Satu, kita bisa melihat kejadian itu rasanya nggak enak, dan memang nggak enak badan rasanya kan, so ya nggak enak. Ini adalah sebuah kejadian yang tidak enak, pengalaman yang tidak enak, and that's true. Nah, tetapi kita sebetulnya juga punya pilihan untuk melihat kejadian tersebut dari perspektif yang agak berbeda. Sebetulnya ketika badan kita merasa nggak enak, itu kan adalah cara tubuh kita untuk memberi sinyal, memberi pesan, lu perlu ngubah pola hidup lu nih, nggak bisa makan minum dengan cara yang seperti ini terus menerus. Nah, cara tubuh kita untuk mengirimkan pesan itu adalah dengan rasa nggak enak di badan tadi itu. Dan kalau dipikir-pikir, jika kita menggunakan perspektif itu, sebetulnya kita juga bisa melihat menjadi alhamdulillah banget nih. Kita bisa mensyukuri bahwa tubuh kita ngasih pesan. Bayangin kalau cara kerja tubuh kita nggak seperti itu. Bayangin kalau lu makan junk food terus gitu, dan tubuh lu merasa fine-fine aja, nggak ada perubahan apa-apa, tahu-tahu mati, meninggal. Nggak enak sekali kalau seperti itu cara kerja tubuh kita. Tapi untungnya alhamdulillah bukan seperti itu cara kerja tubuh kita. Ketika cara kita udah agak-agak keluar dari cara yang baik, tubuh akan ngasih pesan, akan ngasih sinyal, ngasih pesan dengan cara badan kita mulai merasa nggak enak. So, sebetulnya tubuh kita sedang memberikan reminder, pengingat. Dan kalau dipikir-pikir juga, oke, badan gue nggak enak, tapi tubuh gue ngasih reminder, dan alhamdulillah gue sekarang masih bernapas, gue masih hidup. Artinya apa? Gue masih punya kesempatan untuk mengubah situasi ini, untuk memperbaiki situasi ini. I have an opportunity. Kalau dilihat dari perspektif itu, sekali lagi kita bukan denial, kita nggak menyangkal bahwa apa yang dirasakan sekarang itu nggak enak, tapi kita juga punya perspektif yang berbeda untuk melihatnya. Begitu juga dengan yang orang suka bilang quarter life crisis atau midlife crisis. Kalau tadi tubuh kita yang ngasih sinyal, ngasih pesan, ketika kita mengalami quarter life crisis atau midlife crisis, itu jiwa kita yang sedang ngasih pesan. Dan seringkali juga muncul lewat pertanyaan-pertanyaan yang suka seliweran kadang-kadang, seperti, sebetulnya tujuan gue apa sih? Sebaiknya gue berkarir di bidang apa ya? Sebetulnya bakat-bakat gue itu apa aja ya? Passion gue apa aja sih sebetulnya? Gimana agar gue bisa menjadi orang lebih bermanfaat ya? Legacy apa yang gue tinggalkan ya setelah gue udah gak ada? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang jiwa kita itu tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu penting. Dan kalau kita tidak merespon dengan baik, pertanyaan-pertanyaan itu akan terus datang.
Dan rasanya nggak enak kalau kita nggak tahu jawabannya dengan pasti kan. Nah, tetapi kita punya pilihan bagaimana kita mau melihatnya. Kita bisa melihatnya dari perspektif, aduh ini rasanya nggak enak banget dan ngerasa kayak gini, galau banget gitu rasanya. Dan memang itu nggak enak rasanya. Tetapi kita juga punya pilihan lain bagaimana kita mau melihat situasi tersebut seperti contoh tadi. Dan inilah kenapa gue nggak suka dengan kata krisis di belakangnya. Karena ketika kita menyebutnya quarter life crisis, midlife crisis, membuat kita hanya fokus pada sisi tidak enaknya saja. Namanya juga krisis, siapa juga yang suka krisis? Gak ada yang mau mengalami krisis. Gue pribadi makanya lebih suka, gue merasa lebih tepat dan merasa lebih bermanfaat untuk menyebutnya quarter life reminder, midlife reminder. Karena dengan begitu gue juga menyadari, jiwa gue ini sedang memberi pesan, sedang ngasih reminder, you need to do something. Lo perlu merespon, lo perlu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, dan lo perlu nge-follow up setelah lo menemukan jawabannya juga. Kalau enggak, pertanyaan-pertanyaan tadi akan terus datang. Tinggal tunggu waktunya, akan terus datang. Terkadang kita bisa mengalihkan perhatian kita dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi selama kita nggak betul-betul follow up jawab pertanyaan itu, dia akan datang lagi dan akan rasa galau terus akan datang. Rasa galau akan terus datang dari waktu-waktu, dan itu nggak enak rasanya. So sekali lagi, ini bukan quarter life crisis, bukan midlife crisis, tapi quarter life reminder. Dan dari perspektif ini, kita bahkan menurut gue perlu mensyukuri sekali bahwa jiwa kita tidak bosan-bosannya memperhatikan kita. Jiwa kita sebegitu pedulinya sama diri kita, hati nurani kita sebegitu pedulinya sama diri kita, dia terus ngasih reminder. Karena kalau nggak peduli, ya udah, lu nggak akan pernah merasakan perasaan-perasaan itu, nggak akan muncul lagi. Tapi terus hidup lu menjalani hidup datar aja, gitu-gitu aja, dan biasanya penyesalan datang di akhir. Jadi kita perlu mensyukuri kalau menurut gua ketika kita ada di fase yang namanya quarter life crisis atau midlife crisis tadi. Dan sebetulnya secara singkat, mungkin gua nggak akan menjelaskan terlalu panjang di video ini, tapi dari riset kita menemukan bahwa orang-orang yang berhasil menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka adalah mereka yang juga pernah ada di fase galau tadi ini, quarter life crisis ataupun midlife crisis ini. Tapi mereka meresponnya dengan baik. Mungkin di video terpisah gue akan menjelaskan terkait berbagai macam jenis respon tadi itu. Tetapi at least saat ini gue mau mengajak kalian untuk memahami dan menyadari dan memahami bahwa kalau lu pernah atau sedang ada di dalam fase quarter life reminder atau midlife reminder, maka aku justru akan bilang congratulations, karena artinya lu sudah on the right track. Karena semua orang yang berhasil menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka, semuanya pernah ada di fase galau tadi itu. So congratulations. Tinggal bagaimana setelah ini kamu meresponnya, lo meresponnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan.